Halo teman-teman, pada saat ini kami dari kelompok telah membuat video mengenai materi manajemen strategis. Sebelum kita memulai materi, teman-teman diharapkan untuk menyimak agar materi dapat dipahami dengan baik. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian manajemen strategis, yang kedua, komponen manajemen strategis, yang ketiga, kerangka dasar manajemen strategis, dan yang keempat, mengapa harus manajemen strategis. Kita masuk dalam materi yang pertama yaitu pengertian manajemen strategis. Sebelum membahas lebih dalam mengenai manajemen strategis, terlebih dahulu akan dibahas tentang apa itu strategis. Definisi strategi. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos yang terdiri dari dua suku kata yaitu stratos yang berarti militer dan ak yang berarti sesuatu yang dilakukan oleh para jenderal dalam membuat rencana, menaklukkan atau mengalahkan musuh guna meraih kemenangan dalam perang. Pada masa sekarang pun, penerapan strategi sangat dekat dengan asumsi pada awal kemunculannya, sekalipun hal tersebut diterapkan bukan pada dunia militer. Sebagai contoh, dunia ekonomi, strategi masih sering diasumsikan dengan bagaimana cara mengalahkan kompetitor, bagaimana menguasai pasar, dan sebagainya. Dan dapat diambil kesimpulan bahwa strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi, atau strategi adalah pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi. Menurut Grant, strategi digunakan untuk 3 tujuan, yaitu yang pertama, tujuan untuk pendukung pengambilan keputusan, tujuan kedua sebagai konsep, dan tujuan ketiga sebagai sarana koordinasi dan komunikasi. Perbedaan antara strategi dan taktik. Banyak orang masih bingung atau sulit membedakan antara strategi dan taktik. Salah satu cara yang mudah untuk melihat perbedaan antara keduanya adalah seperti berikut. Pada saat kita memutuskan apa yang seharusnya dikerjakan, kita memutuskan sebuah strategi. Sedangkan jika kita memutuskan bagaimana untuk mengerjakan sesuatu, itulah yang disebut taktik. Dengan kata lain, strategi adalah mengerjakan sesuatu yang benar dan taktik adalah mengerjakan sesuatu dengan benar. Menurut Carl von Clausewitz maupun Peter Drucker, perbedaan antara strategi dan taktik adalah seperti yang dikutip Wahyudi berikut ini. Strategi yaitu apa yang harus dikerjakan, mengerjakan sesuatu dengan benar, atau menggunakan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan taktik, bagaimana mengerjakannya, mengerjakan sesuatu dengan benar, dan menggunakan tentara untuk memenangkan pertempuran. Strategi memiliki beberapa sifat seperti: yang pertama, menyeluruh, yaitu mencakup seluruh aspek dalam organisasi publik atau perusahaan publik atau dalam manajemen pemerintahan. Yang kedua, menyatu, yaitu menyatukan seluruh bagian-bagian dalam organisasi publik atau perusahaan atau dalam manajemen pemerintahan. Yang ketiga, integral, yaitu seluruh strategi akan cocok atau sesuai untuk seluruh tingkatan, corporate, bisnis, dan fungsional. Topik selanjutnya ialah bagaimana seharusnya mempunyai dan menerapkan cara berpikir yang strategis. Cara berpikir ini sangat penting karena merupakan sebuah langkah awal untuk memahami dan mengimplementasikan manajemen strategi selanjutnya. Oleh karena itu, harus mengubah cara berpikir dengan cara berpikir yang strategis pula.
Tahapan cara berpikir strategis yang bisa menjadi contoh untuk Anda. A. Identifikasi masalah. B. Pengelompokan masalah. C. Proses abstraksi. D. Penentuan cara pemecahan masalah. Dan E. Perencanaan implementasi. Hierarki strategi. Hierarki strategi dapat dibentuk oleh hierarki yang ada di organisasi tersebut sesuai karakter organisasinya. Struktur organisasi yang baik seharusnya dapat memberikan gambaran tentang pola interaksi, tanggung jawab, dan pembagian kerja. Kita masuk dalam definisi manajemen strategis. Manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu pengetahuan yang merumuskan, mengimplementasikan, dan menilai keputusan-keputusan yang cross-fungsional yang memungkinkan suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Komponen manajemen strategis. Manajemen strategis dibagi atas dua kegiatan yang saling berkaitan, yaitu perencanaan strategis dan pelaksanaan strategis. Perencanaan strategis berhubungan dengan visi dan misi organisasi, proyeksi, pedoman dan taktik-taktik yang menunjang dalam pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan strategis lebih berhubungan dengan analisis terhadap internal organisasi. Sedangkan pelaksanaan strategis yaitu implementasi strategis yang merupakan kelanjutan dari perencanaan strategis. Setelah rencana tersusun, langkah selanjutnya adalah melaksanakan perencanaan strategis tersebut. Langkah dasar manajemen strategis. Yang pertama yaitu arsitektur strategis. Proses ini dilakukan sintesis terhadap masukan strategi baik berupa arah maupun besaran. Proses ini merupakan konstruksi dari strategi dan lebih kepada proses apanya strategi. Kerangka yang kedua yaitu transformasi strategi. Tahapan ini terdiri dari proses komunikasi strategi dan membuat ukuran-ukuran yang sesuai dan menyelaraskan dengan strategi. Kemudian menyangkut penyelarasan setelah implementasi. Kerangka yang ketiga yaitu implementasi strategi, merupakan proses pelaksanaan strategi yang melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Mengapa harus manajemen strategis? Manfaat yang diperoleh yaitu meningkatkan performa organisasi, menentukan batas usaha bisnis kewenangan yang akan dilakukan, memperbaiki proses manajemen dan partisipasi dalam organisasi, memperbaiki pengambilan keputusan, memperbaiki sikap disiplin dan motivasi individu dalam organisasi, menjaga kebijakan yang taat asas dan sesuai, dan memperbaiki antisipasi dan kepedulian terhadap masa depan dan peluang yang terjadi. Demikian materi dari kami, diharapkan teman-teman dapat memahami dengan baik materi mengenai manajemen strategis. Terima kasih.